idenya nggak ada ide, karena keadaan yang memaksa. Jadi dulu kita bertiga pegawai, karena bosnya nggak bisa gaji, alatnya kita minta untuk kerjasama. Jadilah sekarang ini. Pegawai sablon semua, ikut orang gitulah. Kalau saya sendiri sebelum ini punya foto booth. Karena pandemi foto booth nggak jalan. Jadilah saya diajak temen, salah satu mantan pegawai sablon juga. Jadi pegawai juga. Cuman bertahan 2 bulan. Karena pandemi akhirnya perusahaannya bangkrut. Ya basicnya dari desain. Pas kerja sih saya megangnya markom. Ya markomnya di situ ngurusi Instagram dan lain-lain, ya masih berkaitan sama pekerjaan saya yang dulu, sama usaha saya yang dulu. Nah, makanya ya beranilah intinya, pasarnya ada, channelnya ada, bisa menjualnya ya sudah, akhirnya bergabung di sablon itu. Proses marketingnya selama ini cuman sosial media, terus dari teman-teman aja. Soalnya kalau anggaran promo sebenarnya kita nggak ada, karena UMKM ya mepet-mepetan gitulah. Yang penting jalan dulu aja cash flow-nya. Tapi selama ini sih dapatnya dari clothingan, dari online, terus dari teman-teman yang punya clothingan gitu aja. Peralatan kita semua minimal lah standarnya, ada mesin press, ada meja sablon sendiri itu untuk sekali angkatan 30 piece. Screennya kita juga punya 30 piece. Terus headset, mesin press, mesin potong kain, mesin afdruk ada, terus mesin jet wash buat afdruk screen juga ada, standar semuanya lah. Belum ada yang terlalu. Mesin curing ada, yang agak hebat mesin curing sih menurut kita. Kalau pesan dari nol, biasanya kita 14 hari kerja. 14 hari kerja, cuman kadang bisa lebih cepat, bisa lebih lama tergantung antriannya. Sama proses pengerjaan itu tergantung tingkat kesulitan. Kalau yang clothingan sekarang warnanya minimal 8, 9 gitu kan. Jadi lebih lama proses pengerjaannya. Kalau dari kita paketnya sampai 5 warna. Di luar itu kena charge per warnanya Rp2.000. Yang susah konsistensi sebenarnya. Intinya di situ. Jadi namanya usaha kan ada naik turun gitu kan. Nah kalau pas turun tuh hawanya ya gitulah, kurang mengenakkan mungkin ya. Kalau pas rame ya seneng-seneng aja gitu. Yang susah itu sih kalau mungkin kalau pas cuaca hujan gini juga pengaruh di proses pengeringan screen agak lebih lama gitu aja. Soalnya kita belum punya alat khusus untuk mengeringkan itu. Masih bergantung dengan cuaca. Sukanya ya kalau sablonan jadi konsumen puas, itu suka banget gitu. Apalagi kita pernah dipakai sama Denny Sumargo, pernah pakai produk dari sini. Dari clothingan Ambon itu Denny Sumargo beli, ternyata dipakai langsung sama dia pernah gitu. Jadi itu sukanya kayak gitu sih. Harapannya kita jadi pabrik garment gitulah untuk kualitas ekspor, pengennya seperti itu. Jadi memang skill sablon manual di Indonesia ini handal-handal, cuman untuk kualitas ekspor kayaknya dipegang yang besar-besar semua, padahal tenaganya tenaga lokal gitu. Persiapannya dari desain, pecah warna. Desainnya dipecah dulu warnanya, di dalam situ ada berapa warna, terus di print kita masih pakai AVS. Belum yang kertas mika itu belum, masih pakai AVS. Habis AVS masuk ke screen, proses afdruk namanya.
Setelah di afterwork baru naik ke sablon. Itu pun masih proses bikin cat. Warnanya ada berapa, misalkan 8, merahnya merah apa, kuningnya kuning apa, abunya ada berapa, ya itulah proses sablon. Sampai nanti ke proses jahit dan packing selesai. Pengalaman pahit? Sering sih mas. Pengalaman pahit itu barang sudah kita kirim, bayarnya ditunda-tunda, ada yang nggak balesi gitu-gitu, pasti ditagih gitu. Harus sampai berantem gitu-gitulah, intinya gitulah mas. Itu pengalaman pahit khusus tagih menagih. Jam operasionalnya kita sangat-sangat fleksibel. Kalau kerjanya sedikit ya paling jam 10 sampai jam 5 selesai. Kalau rame ya sampai seselesainya kerjaan itu, tergantung deadline-nya. Kalau kualitas sih penanganan kita standarnya clothingan. Jadi untuk masalah kain, untuk masalah cat, presisi, dari detail-detail kecil kalau bisa kita keluarkan semua semaksimal mungkin. Jadi misalkan pun orderan untuk instansi, untuk apa, kita penanganannya secara standar clothing. Kemaos lah gitu intinya. Enak dipakai. Dari kita cat sedianya ada plastisol, ada rubber, ada discharge sama super white. Yang laku sekarang adalah plastisol. Dan kebetulan tim kami ini expertise di plastisol sama discharge. Sip. Kerja keras tidak pernah mengkhianati hasil. Gotong royong semua tertolong.